Bab 923, Suke, kamu bajingan. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Pada saat yang sama saat adegan ini diputar di TV, jauh di dalam pangkalan rahasia Institut Penelitian, sebuah ruangan berdekorasi mewah menyala dengan lampu dan berperabotan lengkap. Layar komputer yang dapat mensimulasikan lingkungan luar dipasang di dinding ruangan ini. Orang yang tinggal di ruangan ini akan memiliki kesalahpahaman bahwa mereka berada di permukaan tanah. Su Feifei sedang duduk di depan meja dengan serius menopang kepalanya dengan tangan kecilnya. Menurut rencana awalnya, dia akan pergi ke Huaxia beberapa hari yang lalu. Namun, rencananya telah terungkap. Sebelum meninggalkan pangkalan, dia ditahan dan menjadi tahanan rumah di ruangan ini. Tapi dia sudah mengantisipasi ini. Lagi pula, dia berada di lembaga penelitian keluarga Rothschild, yang telah makmur selama beberapa ratus tahun. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi dengan begitu mudah? Juga, tempat ini sangat tersembunyi di bawah tanah. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Su Feifei menolak gagasan untuk melarikan diri. Sekarang dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberikan formulasi itu kepada keluarga Rothschild. Gemerincing? 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 Dia mengetuk meja dengan jarinya saat dia mempertimbangkan rencananya untuk langkah selanjutnya dengan serius. Dia cukup jelas diperlakukan dengan baik karena lembaga penelitian masih membutuhkannya. Dan dia adalah satu-satunya yang dibutuhkan oleh mereka. Karena dia satu-satunya di dunia yang bisa menyusun formulasi dan memberikannya ke institut. Rumusan ini terkait dengan rencana masa depan keluarga Rothschild. Oleh karena itu, mereka harus menahannya, memperlakukannya dengan baik, dan menunggu jawabannya dengan sabar. Adapun berapa lama kesabaran mereka akan bertahan, Su Feifei juga tidak tahu jawabannya. Masalah yang paling menegangkan baginya sekarang adalah jika dia menyerahkan formulasinya, satu-satunya konsekuensi baginya adalah dibunuh oleh keluarga Rothschild. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Memikirkan hal ini, Su Feifei hanya bisa tersenyum kecut. Untuk waktu yang lama, dia hanya memiliki satu tujuan, dia akan mencapai prestasi besar di luar negeri. Ketika dia cukup kuat, dia akan kembali ke Huaxia dan menghadapi keluarga Xia, sehingga dia bisa membalaskan dendam kakak laki-lakinya. Namun, dia tidak menyangka akan sangat sulit untuk mencapai tujuannya. Dia telah mencapai ketinggian ini dengan susah payah tetapi masih belum sebanding dengan kekuatan keluarga besar. Keluarga Rothschild bahkan lebih mengerikan daripada keluarga Xia. Mereka mengendalikan bangsa M secara diam-diam. Su Feifei tahu dia hanya punya dua pilihan. Dia bisa menolak untuk mengungkapkan formulasinya dan dibunuh, atau dia bisa meminta keluarga Rothschild untuk memusnahkan keluarga Xia terlebih dahulu. Kemudian dia bisa memberikan formulasi kepada mereka. Tentu saja, tidak peduli apa yang dia pilih, dia akhirnya akan mati. Sayang, ini sangat menegangkan. Su Feifei menghela nafas dan menyentuh dahinya. Namun, dia cukup tenang dan tidak takut dengan kematiannya. Bagaimanapun, dia telah menjadi wanita yang berpikiran kuat dan bukan lagi gadis kecil. Dia tidak takut mati, tapi dia terjebak dalam dilema antara menyelamatkan dunia dan membalas dendam Suke. Ding! Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari pintu kamar. Kemudian, pintu besi mekanis ruangan yang sangat tebal itu dibuka perlahan. Su Feifei berbalik dan berkata dengan dingin, "Keluar. Saya mengatakan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin saya." Para pendatang baru adalah para kepala markas rahasia yang baru saja menonton pertunjukan langsung. Saat ini, mereka berdiri di pintu masuk dengan senyum di wajah mereka dan tidak berani memasuki ruangan. Salah satu dari mereka berkata, "Nona Su yang terhormat, sebenarnya kami di sini untuk menjemput Anda dan membawa Anda keluar dari fasilitas ini." "Tinggalkan di sini?" Ekspresi Su Feifei berubah tanpa sadar, karena dia pikir mereka akan membunuhnya sekarang. Namun, saat berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka memanggilnya sebagai Nona Su yang terhormat, yang sama sekali berbeda dari cara mereka memanggilnya di awal. "Ya, Nona Su, kakak laki-lakimu ingin bertemu denganmu hari ini, jadi kami akan segera mengirimmu kepadanya." Pria itu menganggukkan kepalanya dengan sopan. "Kakak laki-laki saya?" Mendengar itu, Su Feifei terlihat kaget dan bertanya dengan serius, "Apa maksudmu? Apa kau akan membunuhku sekarang?" "Ah,
Orang-orang di pintu masuk tercengang oleh kata-katanya. Pria muda itu menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Tidak, Nona Su, kami tidak akan membunuhmu. Kakak laki-lakimu, Suke, membajak Tuan Levan. Dia meminta kami untuk mengirimmu kepadanya di depan semua orang di seluruh dunia." "Apa?" Su Feifei tertegun. "Kakak laki-laki saya membajak Tuan Levan? Apakah Anda kehilangan akal? Kakak laki-laki saya telah meninggal selama bertahun-tahun. Apakah dia memanjat keluar dari peti matinya?" Nona Su, Anda akan mengerti apa yang kami katakan saat Anda menonton video ini. Kami merekamnya dari pertunjukan langsung." Pemuda itu mengeluarkan komputer tablet dan menekannya beberapa kali. TV di kamar Su Feifei menyala dan mulai memutar video dari komputer tablet. Di layar, Su Feifei melihat Suke meletakkan pemotong kuku merah muda di leher Levan dan berbicara ke kamera dengan sombong. Adegan dan momentumnya mengejutkan Su Feifei, yang tercengang tak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wajah dan nada jahat Suke akan sangat cocok dengan kakak laki-lakinya dalam ingatannya. Apakah dia masih hidup? Ide ini terlintas di benak Su Feifei. Kemudian, dia melihat Suke membunuh beberapa anggota keluarga Rothschild dengan seutas api setelah menyelesaikan kata-kata ancamannya. Seketika, pikirannya menjadi kosong karena shock. Pada saat yang sama, di villa, Suke masih memiliki pemotong kuku di leher Levan. Dia terus menggerakkannya seolah berusaha menemukan pembuluh darah Levan. Wajah Levan dipenuhi keringat dingin. Dia bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Dia berkata dengan hati-hati, "Tuan Su, saya telah menerima balasan dari pangkalan rahasia. Mereka datang kepada kami dengan adik perempuan Anda. Dia aman dan sehat. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang?" Suke langsung mengetuk kepala Levan dan berkata dengan senyum dingin, "Berhentilah bermimpi. Tak satu pun dari Anda dapat meninggalkan ruangan ini sampai saya melihat adik perempuan saya." Setelah mengatakan itu, dia mendongak dan menatap kamera video. Lalu dia berkata dengan senyum cerah, "Teman-temanku yang sedang menonton pertunjukan langsung ini, jika menurutmu aku keren saat memukul kepala Levan tadi, silakan klik keren. Hei, terima kasih atas hadiahmu. Saya akan terus memukul kepalanya untuk menunjukkan rasa terima kasih saya." Engah. Orang-orang di depan TV di seluruh dunia hampir meludahkan darah. Netizen Huaxia sangat terhibur. "Luar biasa. Haha, ini sangat lucu. Dia sangat pandai menghibur orang lain. Ini adalah pertunjukan langsung di TV. Bagaimana dia bisa memperlakukannya sebagai siaran web? Tidak ada yang akan mengirim hadiah kepadanya. Dia hanya ingin memukul kepala Levan dengan alasan ini." "Benar, bagaimana kami bisa mengirim hadiah kepadanya saat siaran langsung di TV? Kenapa tidak? Fraksi surga yang meledak maha kuasa. Ayo, teman-teman dari fraksi surga yang meledak, mari klik dan kirim hadiah kepadanya. Fraksi surga yang meledak mampu membelinya?" Omong kosong. Sebelumnya, saya hanya akan menganggap kata-kata Anda sebagai lelucon. Tapi sekarang aku percaya padamu. Dia bahkan berani membajak pewaris keluarga Rothschild. Uang benar-benar bukan lagi masalah. Saat ini, Suke masih bertingkah nakal di depan kamera video. Setelah beberapa saat, telepon Levan mulai berdering. Dia sedikit gemetar dan mengangkat telepon dengan tergesa-gesa. Kemudian dia menoleh ke Suke dan berkata, "Tuan Su, adik perempuanmu telah tiba dengan selamat. Dia ada di luar villa sekarang." "Oh, kamu cukup efisien." Suke mengangkat alisnya memerintahkan villa itu turun dengan pikirannya. Segera, seluruh villa mulai hanyut. Orang-orang di villa panik karena mereka merasakan bobotnya seolah-olah mereka berada di dalam lift yang bergerak ke bawah dengan cepat. Bang! Tiba-tiba, villa kembali ke posisi semula. Orang-orang yang tadinya benar-benar ketakutan akhirnya bisa menstabilkan diri. "Rumah sakit osteopati Jerman?" Kata-kata Suke benar-benar membingungkan Levan. Apakah ini berarti orang ini akan terluka? Namun, kamera video telah dikeluarkan dari villa mengikuti Suke, sehingga kata-katanya juga didengar oleh semua orang di seluruh dunia melalui jaringan satelit. Banyak orang memiliki ide yang sama dengan Levan bahwa Suke akan terluka. Mereka cukup bingung dan benar-benar tidak tahu siapa yang bisa menyakiti Suke sekarang. Tapi netizen Huaxia melebarkan mata mereka dan sangat terkejut. "Sialan! Omong kosong, omong kosong."
Rumah sakit osteopati Jerman, apa yang akan dilakukan orang ini? Tuhanku, dia benar-benar binatang buas. Dia sudah memiliki peri cantik seperti wanitanya. Bagaimana mungkin dia masih mengingini adik perempuannya? Tapi adik perempuannya juga cantik. Fraksi surga yang meledak itu luar biasa. Rintik. Akhirnya, Su Feifei berlari dan berhenti di depan Suke. Kemudian dia mulai meninju dada Suke dengan tinju kecilnya saat dia menatap Suke dengan matanya yang indah namun penuh air mata. Ketika tinjunya menyentuh Suke, dia yakin semuanya benar dan bukan ilusi. Namun, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Bagaimana dia dihidupkan kembali? Kenapa dia muncul sekarang? Bagaimana dia tahu seni sihir itu? Ah, Feifei, oh, tidak. Saya terluka, aku akan mati. Suke berteriak keras saat ini sambil menutupi dadanya dengan menyakitkan, seolah-olah dia benar-benar akan mati. Melihat itu, Su Feifei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Yang lain mungkin tidak mengenal Suke. Dia mengenal Suke dengan sangat baik. Pria ini pandai berakting sejak dia masih kecil, yang juga jahat dan menyebalkan. Apalagi pukulannya sangat lembut. Bagaimana dia bisa menyakitinya? Suke, kamu bajingan. Berhenti bertingkah konyol. Aku tahu trikmu, berhentilah berpura-pura bodoh. Su Feifei berkata dengan marah sambil cemberut. Oke, Suke menghentikan aktingnya, dengan malu menatap Jiang Hongyan. Dia tidak takut sejak masa kecilnya. Namun, dia sangat menyayangi adik perempuannya. Ketika dia melihat matanya yang berlinang air mata, dia menyadari bahwa hidupnya cukup sulit selama bertahun-tahun sejak dia pergi. Suke tahu dia akan menceritakan semua keluhannya. Jangan menangis, Feifei kecil, kakak laki-lakimu sudah kembali. Tidak ada yang bisa menggertakmu di masa depan. Suke mengusap kepala Su Feifei dengan senyum tipis. Saudara laki-laki, Su Feifei tidak bisa menahan air matanya lagi. Hatinya penuh dengan keluhan dan kegembiraan, yang semuanya berubah menjadi air mata. Dia melompat ke pelukan Suke dan memeluknya erat-erat karena takut dia akan pergi lagi. Semua orang di daerah itu menyaksikan adegan reuni ini dengan diam-diam penuh emosi. Namun, Levan dan orang-orang dari lembaga penelitian berada dalam ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Mereka mengira perpisahan Suke dan Su Feifei disebabkan oleh mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat adegan reuni yang mengharukan ini, mereka takut dan khawatir akan hukuman Suke setelah ini. Akhirnya, Su Feifei menjadi tenang perlahan dan mulai menyeka air matanya dengan pakaian Suke. Namun, Suke hanya bisa berdiri di sana dan menatap Jiang Hongyan dengan malu. Jiang Hongyan menjawab dengan senyum ceria. Dia menyadari seseorang di dunia ini bisa menghadapi iblis kecilnya. Di mana saja kamu selama ini? Su Feifei mendongak dan bertanya sambil menatap Suke saat ini. Suke menjawab sambil tersenyum sambil mengusap kepalanya dengan lembut, tenang saja. Masalah ini cukup rumit, dan saya akan memberitahu Anda ketika kami kembali. Oke, Su Feifei menganggukkan kepalanya dengan patuh. Dia adalah gadis yang keras kepala, gigih, dan mandiri di dunia luar, yang lebih kuat dari kebanyakan orang lainnya. Namun, di depan Suke, dia hanyalah seorang gadis kecil yang bisa bertingkah seperti anak manja. Dia tahu hanya satu orang di dunia ini yang bisa sangat mencintainya. Dan orang ini adalah kakak laki-lakinya. Oke, katakan saja padaku siapa yang dulu menggertakmu selama bertahun-tahun ini? Saya akan menghukum mereka terlebih dahulu, kata Suke dengan senyum tipis sambil menatap Su Feifei dengan lembut. Namun, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang dulu menggertak Su Feifei. Semua orang tahu dunia penggarap adalah hutan yang didominasi oleh pembangkit tenaga listrik. Di bumi, yang lemah akan berdiri sebagai mangsa yang mudah bagi yang kuat seperti di dunia penggarap. Kekayaan dan kekuasaan mendominasi planet ini. Oleh karena itu, Su Feifei telah cukup dirugikan pada tahun-tahun ini ketika dia tidak berada di bumi. Namun, karena dia telah kembali, dia akan membalaskan dendam Su Feifei atas semua keluhannya. Dengan cara ini, dia akan menjadi seperti mereka yang dulu menggertak Su Feifei dengan kekuatan mereka. Namun, dia ingin melakukan itu, mustahil baginya untuk membalas kebaikan dengan kejahatan. Tidak apa-apa asalkan kamu kembali padaku. Untungnya, Anda kembali tepat waktu.
Aku tidak akan bisa melihatmu setelah beberapa saat. Su Feifei tidak merasakan niat membunuh Suke. Dia hanya mengungkapkan perasaan dalam pikirannya. Suke segera menyipitkan matanya. Kemudian dia menoleh ke Levan dan orang-orang dari lembaga penelitian dan bertanya dengan dingin, "Kamu bilang kamu tidak akan bisa melihatku sekarang. Apakah itu berarti mereka akan membunuhmu?" Mendengar itu, Levan benar-benar ketakutan dan kakinya gemetaran. Sekarang dia ingat identitas Su Feifei. Ketika obat itu dikembangkan, dia sangat bersemangat. Dan dia juga yang memerintahkan anak buahnya untuk menahan Su Feifei. Orang-orang dari lembaga penelitian menjadi pucat dan segera menjelaskan, tidak, Tuan Su, Anda salah paham dengan kami. Bagaimana kami bisa membunuh Dr. Su? Benar, Dr. Su adalah salah satu jenius paling langka dalam 100 tahun terakhir. Meskipun saya menahannya, saya hanya ingin dia mengembangkan obat-obatan itu. Bahkan jika dia menolak kita tidak bisa kehilangan dia. Mereka berkata dengan tergesa-gesa. Su Feifei berkata sambil menatap mereka dengan marah, "Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ketika Anda mengurung saya, sikap Anda benar-benar berbeda. Rosen, saya ingat Anda mengatakan bahwa saya hanya punya waktu 1 bulan untuk mempertimbangkan masalah ini, bukan? Jika saya tidak memberikan jawaban yang memuaskan, Anda akan mematahkan kaki saya, sehingga saya akan duduk di kursi roda selama sisa hidup saya." Setelah mengatakan itu, Su Feifei menoleh ke pemuda lain dan berkata dengan serius, "Dan kamu, Yil. Saya tidak ingin mengulangi kata-kata menjijikkan Anda. Anda harus meminta maaf kepada saya sekarang." "Apa? Kata-kata menjijikkan? Omong kosong, beraninya kau menghina adik perempuanku?" Mendengar kata-kata Su Feifei, Suke berkata sambil menatap orang-orang dari lembaga penelitian dengan dingin, "Kamu mencari kematian." "Ah, tidak, Tuan Su, semua ini adalah kesalahpahaman." Mereka sangat ketakutan dan mulai mundur. Saat ini, salah satu dari mereka mengingat sesuatu dan langsung berkata, "Tuan Su, Anda berjanji demi kehormatan Anda bahwa Anda tidak akan membunuh kami. Anda tidak bisa memakan kata-kata Anda." Anda tidak perlu memberitahu saya. Saya, Suke dari fraksi surga yang meledak, telah bersikap adil dan adil sepanjang hidup saya. Aku tidak akan pernah memakan kata-kataku. Suke mendengus. Orang-orang dari lembaga penelitian menghela nafas lega. Saat berikutnya, Suke berkata dengan senyum dingin, "Tapi aku tidak mengatakan aku tidak akan memukulmu sampai mati, atau aku tidak akan memukulmu sampai mati, atau aku tidak akan memotongmu sampai mati." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Lusinan pemotong kuku merah muda muncul di depan pengawal keluarga Rothschild entah dari mana. Kemudian, suara Suke terdengar di telinga para pengawal itu, "Ambil pemotong kuku dan potong sampai mati." Para peneliti sangat ketakutan. "Ah, tidak, Tuan Su, Anda tidak bisa melakukan itu. Saya." Sebelum mereka bisa selesai, sekelompok besar pengawal Rothschild maju dan mengepung mereka. Setiap pengawal memiliki gunting kuku kecil berwarna merah muda di tangan mereka. Mereka menutupi mulut para peneliti dan menusukkan gunting kuku ke tubuh mereka. Seluruh proses itu, tentu saja, disampaikan ke seluruh dunia melalui kamera. Semua orang tercengang untuk berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik seperti Suke akan menggunakan trik kecil seperti itu. Apa yang terjadi dengan pernyataannya bahwa mereka dapat mengandalkan karakter murninya? Apa yang terjadi dengan motonya untuk menjalani kehidupan yang lurus dan adil? Apakah dia benar-benar bermaksud bahwa dia ingin tidak tahu malu dengan cara yang terbuka? Seorang netizen Huaxia mengungkapkannya seperti ini, "Sial, cara dia memainkannya sangat tidak tahu malu. Saya mengaku kalah. Aku juga mengaku kalah. Semuanya, aku tidak tahan lagi. Di sini, saat ini, saya ingin mengatakan sesuatu atas nama jutaan pemirsa di sini." Apa yang ingin Anda katakan? Fraksi surga yang meledak itu luar biasa. Pada saat yang sama, Suke meletakkan tangannya di bahu Su Feifei. Dia sedikit tersenyum. "Feifei, berhenti melihat sekeliling. Ayo masuk dan temui Tuan Levan untuk membahas masalah kompensasi kerusakan psikologis." Kompensasi kerusakan psikologis? Levan menggigil mendengar kata-kata itu, terutama setelah menyaksikan apa yang terjadi pada para peneliti. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan.
Surga tahu betapa Suke ingin memeras darinya untuk kerusakan psikologis. Su Feifei tidak bereaksi sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah agar orang-orang itu meminta maaf, dan dia akan melepaskannya. Namun, dia tidak menyangka Suke akan memerintahkan para penjaga untuk menyerang dengan gunting kuku dan membunuh para peneliti dengan kejam. Para peneliti tampaknya mengalami kematian yang lebih mengerikan daripada yang sebelumnya menjadi abu dengan bola api. Saudaraku, mengapa kita tidak membiarkannya begitu saja? Su Feifei berseru. Dia masih belum terbiasa dengan peningkatan status yang tiba-tiba ini. Dia mulai sebagai bukan siapa-siapa dan naik ke tempatnya saat ini, tetapi masih menjadi titik yang tidak penting di dunia. Jauh di lubuk hati, dia masih percaya bahwa mereka seharusnya tidak mendapat masalah lagi jika mereka bisa membantu. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Suke. Setelah mengalami banyak pembunuhan dan pembantaian di dunia kultivasi, Suke tahu bahwa beberapa ketakutan dan kekuatan hanya dapat dibangun melalui pertumpahan darah. Balas dendam mengerikan yang Anda lakukan pada satu musuh hari ini mungkin akan menghancurkan 100 musuh di masa depan Anda. Sekarang seluruh dunia menyaksikan, Suke segera memutuskan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk membangun reputasinya dan juga bertindak tangguh. Kita tidak bisa meninggalkannya. Mereka yang telah menindasmu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Selain itu, meskipun saya setuju untuk melepaskan mereka, ipar perempuan Anda tidak akan setuju. Benar, Hongyan? Suke tersenyum saat menoleh untuk melihat Jiang Hongyan. Jiang Hongyan tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Sepertinya Suke akan menggunakannya untuk mengubah topik. Dan Suke berhasil. Su Feifei sudah tercengang saat pertama kali melihat Jiang Hongyan. Dia telah melihat laporan berita TV tentang Jiang Hongyan ketika dia disekap, seorang wanita cantik berpakaian tradisional seperti peri di bulan, dengan aura keanggunan dan kesempurnaan tertinggi. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita seperti itu akan menjadi saudara iparnya. Si brengsek Suke seberuntung ini? Dia menatap Suke dengan sangat terkejut, lalu dia menoleh ke Jiang Hongyan. Pada akhirnya, dia berkata, kakak ipar peri. Jiang Hongyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, namaku Jiang Hongyan, bukan peri. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan kalung giok ungu muda tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Batu giok kristal bersinar cemerlang dan penuh dengan ki spiritual. Perlahan-lahan bangkit dari telapak tangannya. Feifei, ini kalung jimat perlindungan. Itu juga dapat membersihkan tendon Anda dan membilas pembuluh darah Anda. Saat dia mengatakan itu, kalung giok ungu muda itu berhenti di depan Su Feifei. Su Feifei berdiri tertegun tak percaya. Tidak hanya dia dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Jiang Hongyan, tetapi kalung giok ungu muda yang indah itu juga mencuri semua perhatiannya. Sebagai manusia, dia belum pernah melihat giok lembayung muda seindah ini. Meskipun dia bukan ahlinya, dia dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa kalung giok ungu muda ini akan menjadi permata yang tak ternilai harganya di bumi. Tidak, aku tidak bisa mengambil sesuatu yang berharga ini. Su Feifei buru-buru menggelengkan kepalanya. Sementara dia benar-benar menyukai kalung itu, nilai perhiasan itu jauh melebihi hadiah ucapan biasa. Feifei, tidak perlu khawatir. Terima itu. Adik iparmu adalah keluarga, dan tidak perlu berdiri di atas upacara. Suke tersenyum dan meletakkan kalung itu tepat di leher Su Feifei. Kalung ini memang cukup berharga. Tidak hanya berfungsi sebagai jimat pelindung, yang lebih penting, itu bisa membersihkan tendon Su Feifei dan membilas pembuluh darahnya. Itu jauh lebih efektif daripada pil pembilas pembuluh darah biasa. Jiang Hongyan tahu bahwa Suke pasti ingin membawa Su Feifei ke dunia kultivasi. Pada saat itu, Su Feifei pasti akan mulai berkultivasi. Untuk itu, pembilasan dan pembersihan tendon dan pembuluh darah merupakan langkah awal yang paling krusial. Dia akan membutuhkan fondasi yang kuat. Itu sebabnya ini adalah kalung yang sempurna untuk Su Feifei. Saat kalung itu dikenakan padanya, Su Feifei segera merasakan rasa dingin menyapu tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan rasa nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu menghilangkan semua kelelahannya, dan dia dengan cepat menjadi bersemangat, seperti dia memiliki kumpulan energi yang tidak ada habisnya. Dia langsung menoleh ke Jiang Hongyan dan tersenyum manis, terima kasih, Sister Hongyan. Panggil adik iparnya? Su Feifei cemberut, aku tidak mau.
Kakak Hongyan sangat cantik. Jika saya menelepon kakak iparnya, bukankah itu akan membuatnya terdengar tua? Apakah Anda tidak setuju, Sister Hongyan? Su Feifei melompat ke Jiang Hongyan dan mengangkat tangannya, tampaknya sangat nyaman dengannya. Terbukti bahwa dia 100% puas dengan adik iparnya dan bahkan merasa bahwa kakaknya tidak pantas mendapatkan Jiang Hongyan. Itu seperti bunga yang ditanam di kotoran sapi, tetapi karena kotoran itu adalah saudara laki-lakinya, dia harus segera menyenangkan bunga itu agar dia tidak lari. Kamu boleh memanggilku apapun yang kamu mau. Jiang Hongyan tersenyum. Dengan status dan usianya, seorang gadis yang energi, imut, dan santun seperti Su Feifei sangat menyenangkan berada di sekitar. Pada akhirnya, beberapa orang yang tersisa kembali ke villa. Kepala Levan menunduk saat dia kembali, gelisah sepanjang perjalanan. Kali ini, tidak ada lagi pengawal yang mengikutinya. Semua orang tahu bahwa tidak ada pengawal yang bisa menghentikan orang sekuat Suke. Tentara pendukung yang dikirim oleh bangsa M berbagi sentimen yang sama. Mereka berdiri di luar villa dan menatap kosong satu sama lain, dan tidak ada yang berani mendekat karena takut membuat marah pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf itu. Di ibu kota Huaxia, suasana rumah keluarga Xia menyesakan. Mereka mengerti betapa kuatnya Suke dari TV, dan sangat sadar bahwa akan ada bencana yang akan datang. Besar atau kecil, semua anggota klan yang berkuasa bergegas kembali untuk pertemuan mendesak. Tumpahkan, ada apa ini? Kepala keluarga Xia sudah mendekati usia 80 tahun. Dengan perayaannya yang berusia 80 tahun di tikungan, sedikit yang dia tahu bahwa cucu sulungnya akan membawa masalah serius ini kembali ke klan mereka. Xia Luoqing mengetahui situasinya dan sedang dalam perjalanan pulang, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia telah dipanggil untuk berlatih di ketentaraan selama beberapa tahun terakhir dan berniat terjun ke dunia politik begitu dia naik pangkat, untuk berpikir bahwa masalah sebesar itu akan datang mengetuk pintunya. Faktanya, dia tidak dapat mengingat siapa Suke pada awalnya. Dia bahkan bingung saat pertama kali melihat fotonya. Bukan karena dia pelupa, itu karena dia telah melukai lebih banyak lagi, dan Suke hanyalah salah satunya. Terlalu banyak orang yang tidak punya uang atau kekuasaan telah mati di bawah satu perintahnya. Dia percaya bahwa apapun yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya. Kehidupan manusia biasa tidak ada artinya di matanya. Namun, dia kemudian mendengar nama si cantik sekolah, Lin Yuxi, dari sepupunya Xia Yunhai. Xia Luoqing kemudian perlahan ingat bahwa dia sepertinya telah memerintahkan bawahannya untuk membunuh pacar Lin Yuxi. Hanya saja ketika perbuatan itu dilakukan, dia dipanggil ke tentara sebelum dia bisa bergerak ke Lin Yuxi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu akan kembali sebagai dewa. Itu adalah fakta yang tidak bisa dia terima. Sekarang dia sedang duduk di rumah, di depan banyak tatapan para tetua, dia telah memikirkan cara untuk keluar dari sini. Kakek, ini tidak ada hubungannya denganku. Saat itu, dialah yang mencoba mencuri pacarku. Orang-orang di bawah saya tidak tahan dengan perbuatannya dan membunuhnya tanpa berkonsultasi dengan saya. Saya hanya tahu tentang itu sesudahnya. Xia Luoqing berkata dengan polos. Seorang wanita parubaya yang berdiri di sela-sela memegang tangan Xia Luoqing di tangannya dan menoleh ke kepala keluarga Xia, "Ayah, Anda telah menyaksikan Luoqing tumbuh menjadi seorang pemuda. Dia adalah masa depan keluarga Xia. Bahkan jika dia melakukan kesalahan kecil, tidak perlu menyerahkannya." Suke itu terus menyerukan balas dendam, tetapi, bagaimanapun juga, dia hanya menginginkan kompensasi. "Kalau begitu mari kita beri dia kompensasi dengan uang."